Halo, selamat sore Mas Mbak dan teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Sebelum memulai serangkaian acara, kami ingatkan kembali untuk teman-teman dan Mas Mbak semua untuk pertama menggunakan format nama sesuai yang telah ditentukan, yaitu nama underscore angkatan, kemudian yang kedua mengaktifkan kamera serta menggunakan virtual background yang telah tersedia, kemudian yang ketiga menonaktifkan mikrofon apabila belum dipersilahkan. Terima kasih. Halo, selamat sore untuk Mas, Mbak Wisudawan, Wisudawati, dosen, serta teman-teman. Selamat datang di acara W125. Wah, exciting banget nih, Bes. Namanya perayaan pasti Mas dan Mbak yang hadir pada acara kali ini nih happy banget nih. Gimana kalau kita minta dulu reactionnya di kolom chat? Bener banget tuh, Nu. Ayo nih buat Mas, Mbak, dan teman-teman, boleh ramein dulu ya kolom chat Zoom-nya. Oke, boleh nih diramein dulu nih kolom chat Zoom-nya. Tuh kan, Bes, walaupun online, harus tetap semangat nih ikutin acara W125 ini dari awal sampai akhir. Iya, Nu. Dan juga nih, karena masih marak banget ya kasus COVID, wajib hukumnya nih buat Mas, Mbak, dan teman-teman untuk perketat lagi prokesnya, biar kita sehat-sehat terus ya. Iya tuh, Bes. Nah, kita kan udah ngomong panjang lebar nih. Kurang afdol atau kurang lengkap kalau misalnya kita belum kenalan nih, Bes. Kalau gitu mungkin kita kenalan dulu ya. Oh iya, Nu, bener banget. Kalau gitu, halo, perkenalkan Mas, Mbak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, aku Besti dari Tekpal Angkatan 21. Aku akan ditemenin sama rekanku. Halo Mas Mbak dan teman-teman semua, kenalin aku Wisnu dari Tekpal Angkatan 2021. Kami berdua selaku MC akan memandu acara perayaan W125 dari awal sampai akhir. Sebelum acara dimulai, akan ada penayangan lagu Indonesia Raya dan himne ITS. Kepada operator yang bertugas, dipersilahkan.
Sebelum memulai acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Masuk dalam rangkaian acara pertama, sambutan dari Kepala Departemen Teknik Perkapalan kepada Pak Wasis, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, tes 1 2 3. Bisa terdengar, Mbak moderator, suara saya? Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa tetap berkumpul ya, walaupun lewat online di saat pandemi yang masih belum selesai ini. Ini adalah tantangan luar biasa buat kita untuk menghadapi kondisi yang sudah lebih dari 2 tahun kita hadapi. Namun demikian kita masih tetap sehat semua. Alhamdulillah, tetap semangat buat kita semua. Kemudian yang kedua, saya sampaikan selamat kepada para wisudawan yang besok ya akan diwisuda oleh Bapak Rektor. Artinya kalian semua sudah lulus, sudah mendapatkan gelar sarjana teknik dari teknik perkapalan. Itu berarti kalian semua sudah mempunyai kompetensi bagaimana kalian semua mendesain kapal, kemudian membuat perencanaan produksi kapal, kemudian tentu yang terakhir kalian harus bisa memberikan support kepada perusahaan atau korporasi atau instansi pemerintah di mana nanti kalian bekerja untuk memberikan agar semua armada kapalnya bisa berjalan dengan baik. Itu adalah kompetensi. Nah, di luar itu tentu kalian juga semuanya belajar tentang karakter, ya, karakter yang tentu dibangun cukup lama, bukan hanya sejak di kuliah. Ini yang sangat penting, bahwa karakter yang kuat, ya, termasuk di dalamnya adalah kejujuran, saling menghormati, kemudian disiplin waktu, kemudian mencintai lingkungan dan seterusnya, sudah kalian bangun, dan itu juga akan menjadi modal yang sangat baik ketika kalian semua nanti berada di dunia kerja, ya, karena dunia kerja adalah sangat dinamis, sangat fragile, banyak sekali tantangan-tantangan yang nanti kalian hadapi, ya, agar tentu kalian bisa membantu masyarakat, ya, kalian semua bisa berguna terhadap sesama, ya, kalian semua harus menjadi lokomotif, ya, bukan menjadi follower. Jadi dimanapun nanti Anda berada, kalau hanya menjadi follower maka berarti kalian kurang berhasil. Dan ketiga, hal yang juga tidak cukup, juga sangat penting adalah
walaupun kalian nanti sudah lulus ya, tetapi belajar itu harus terus menerus kalian lakukan ya. Jadi literasi ya di segala bidang harus kalian bangun terus, harus bisa membaca, harus membaca terus menerus sumber-sumber informasi yang baru yang itu juga akan mendukung ketika kalian bekerja tadi. Jadi belajar terus menerus. Itu long life study ya, itu dunia yang sangat fragile ini, dunia kerja yang sangat fragile ini dibutuhkan kemampuan kita untuk selalu beradaptasi terhadap situasi yang ada. Jadi Anda harus bisa melakukan problem solving. Untuk bisa melakukan problem solving di masyarakat, di dunia kerja, maka kalian harus membaca, ya, harus membaca literatur, membaca referensi, membaca semua, ya, karena itu adalah modal yang cukup baik untuk nanti bisa survive, ya. Nah, pesan saya, ya, bahwa kalian nanti kalau bekerja tentu harus bekerja itu keluar masuk adalah sudah hal yang biasa, keluar masuk tempat kerja, tetapi tentu ketika kalian masuk bekerja di suatu tempat secara baik-baik, nanti ketika mungkin kalian akan mengembangkan karir, kemudian mau bekerja di luar dan seterusnya, maka kalian juga harus keluar dengan baik, ya. Jadi itu yang harus kalian jaga. Karena apa? Karena dunia pekerjaan di perkapalan itu nature-nya internasional, tetapi orang-orangnya adalah itu saja, ya. Artinya lingkup areanya cukup luas, tetapi bidang pekerjaannya adalah sempit. Jadi di mana-mana nanti kalian akan bertemu dengan ya orang-orang yang berprofesi di situ aja, walaupun Anda bekerja di dunia manapun, ya. Kemudian kami dari Departemen Teknik Perkapalan sudah berusaha mendidik kalian semua sebaik-baiknya dalam rangka tentu memberikan bekal kepada kalian semua untuk memasuki dunia kerja, ya. Kami percaya dan saya sangat yakin sebagai Kepala Departemen Teknik Perkapalan, modal ilmu pengetahuan, karakter tadi, ya, kemampuan literasi dari kalian sudah sangat cukup, ya, untuk bisa mencari pekerjaan, ya, karena kalian ketika masuk di Departemen Teknik Perkapalan, orang tua memasukkan Anda di Departemen Teknik Perkapalan ini, tujuan utamanya adalah nanti kelak kalau lulus Anda diharapkan dapat bekerja, ya, dan secara keekonomian paling tidak sama dengan orang tua kalian atau bahkan lebih besar, ya. Itu pasti itu cita-cita orang tua kalian, ya. Dan modal yang kalian peroleh saat ini, ya, saya pikir cukup untuk bisa mencari pekerjaan di dunia kerja, ya, dengan bekal ilmu kalian semuanya itu, ya. Hanya saja, ya, semuanya itu tergantung dari individu masing-masing, ya. Walaupun Anda kuliah atau sekolah di tempat yang paling top, ya, kalau Anda nanti tidak menjadi yang terbaik di lingkungan kalian, tidak menjadi lokomotif, maka Anda nanti kalau bergaul pasti kurang percaya diri, artinya Anda tidak terlalu sukses, ya. Walaupun tentu ukuran kesuksesan masing-masing orang itu berbeda-beda.
Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan yang besok akan diwisuda oleh Pak Rektor. Semoga besok acara lancar ya, dan juga orang tua kalian bisa mengikuti acara-acara wisuda dengan baik. Sekali lagi selamat kepada para wisudawan. Yang terakhir saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang dalam situasi seperti ini bekerja keras untuk melakukan acara syukuran online ini. Saya rasa itu dari saya. Selamat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wasis atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua Himatekpal kepada Mas Edwin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, cek suara aku terdengar nggak, moderator? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pujian. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Insinyur Wasis Dwi Aryawan, MSc, PhD, selaku Kepala Departemen Teknik Perkapalan FTK ITS, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta Tendik, yang terhormat Mas Mbak Wisudawan W125, Departemen Teknik Perkapalan FTK ITS, beserta Mas Mbak mahasiswa Departemen Teknik Perkapalan FTK ITS, sekalian yang telah hadir pada acara syukuran W125 saat ini. Saya Edwin Dwi Cahyo, selaku Ketua Himatekpal periode 2021-2022, mewakili seluruh mahasiswa Departemen Teknik Perkapalan FTK ITS, mengucapkan selamat wisuda untuk Mas Mbak sekalian. Gelar sarjana yang Mas Mbak dapatkan saat ini merupakan hasil dari proses yang tidak mudah. Begitu banyak perintangan yang perlu dihadapi hingga akhirnya mimpi ini dapat terwujud. Namun, semua proses itu kini telah usai. Selamat menerjang ombak yang ada di luar sana. Mantapkan hati untuk langkah selanjutnya. Jangan pernah puas dengan mimpi yang Mas Mbak raih saat ini. Raihlah mimpi yang lebih tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Edwin atas sambutannya. Baik, sebelum melanjutkan acara, diingatkan kembali kepada teman-teman dan mas mbak semua untuk menggunakan format nama sesuai yang telah disediakan, itu nama _ angkatan. Kemudian dipersilakan untuk mengisi presensi pada link yang sudah disediakan pada chat Zoom. Dan juga diingatkan kembali untuk mengaktifkan kamera serta menggunakan virtual background yang telah tersedia. Terima kasih. Oke, nah kayaknya udah selesai ngisi presensi ya teman-teman dan mas mbak semua. Kemudian nih aku mau nanya nih ke Besti nih. Menurut Besti, kelulusan tuh identik dengan apa ya kira-kira? Menurutku sih kalau ada lulusan tuh biasanya ada yearbook gak sih? Terus wisudaan sama ada angket. Nah, setuju banget. Kalau wisudaan tuh kurang lengkap kalau misalnya nggak ada angket. Biar tahu nih kira-kira kita masuk predikat apa di angket itu. Ya biar tambah seru juga. Nah, untuk Mas Mbak wisudawan dipersilakan mengisi angket di link yang sudah disediakan di kolom chat Zoom. Oke, selamat mengisi nih Mas Mbak. Nah, mungkin sambil mengisi, aku sama Besti, aku mau ngajak ngobrol Besti nih. Oh, boleh tuh, apa tuh? Oke, aku nanya ya, kalau misalnya lagi wisudaan nih, terus Besti disuruh ngisi angket, kira-kira Besti bakal ngasih aku predikat apa? Sesuai tema wisudawan kali ini ya, SpongeBob. Kan Wisnu nih sering ikut lomba-lomba ya. Kalau aku sih kasih Wisnu terplankton gak sih? Terplankton. Soalnya kan Wisnu kan ambis banget tuh. Tapi plankton itu ambisnya bukannya dia gagal terus ya dalam capai tujuannya? Ya, yang diambil ambisnya aja Kalau aku gimana
Kalau menurut aku karena Besti ini selalu semangat, selalu ceria, selalu happy gitu ya. Menurut aku Besti ini mungkin bisa terSpongeBob sih. Gitu. Oke. Langsung. Oke Nu, kayaknya Mas Mbak Wisudawan udah selesai nih ngisi angketnya. Aku kurang yakin nih. Mungkin bisa cek sound dulu nih. Kira-kira Mas Mbaknya gimana nih Mas Mbak? Udah selesai atau belum nih isi angketnya? Ayo dong reactionnya. Nih dikasih reactionnya nih. Wah, masih pada semangat ya Mas Mbak Wisudawan di W125 ini. Tapi Nu, keseruan kita nggak sampai di angket aja nih. Wah, emang ada apa lagi tuh, Bes? Nah, jadi udah ada video persembahan nih buat Mas dan Mbak Wisudawan di W125 ini. Wah, mantep banget tuh. Kalau gitu langsung aja ya, aku serahin ke operator untuk share screen dan muterin videonya. Untuk operator kami persilakan. Halo Mas, selamat siang Mas. Selamat siang. Sebelumnya dengan Mas siapa sebelumnya? Mas Kipli. Mas Kipli. Ya. Nah, jadi aku mau minta kesan-pesan sama harapan buat Wisudawan nih Mas. Dari Mas ada nggak Mas? Jadi kalau kesannya itu kesan-pesannya yang pertama semoga aja wisudawannya tuh dari hasil tugas akhir dan selama masa perkuliahan yang dia jalani itu tuh ada hikmahnya. Yang pertama, kedua itu semoga kehidupan setelah sarjana itu tuh bisa sukses. Amin. Itu aja. Saya cuman berharap yang terbaik lah buat teman-teman saya yang sudah pada wisuda kali ini. Oke. Oke, kalau begitu Kesannya selama perkuliahan sih mereka ya udah nggak bisa dibilang lagi lah pakai kata-kata lah. asik. The best lah, Gimana? the best lah, the best pokoknya. Nggak ada yang nyaingin lah pokoknya. Baik, kalau begitu terima kasih Mas ya. Sama satu lagi, Satu lagi apa tuh? jangan lupakan saya. Asik. Doain saya yang terbaik. Asik. Sebelumnya dari Mas siapa? Mas Faza. Jadi gini Mas, bentar lagi sudah nih, sudah. Iya, jadi sebelumnya dari Mas ada nggak nih Mas pesan dan harapan buat wisudawan? Pesan atau pesan Ya, pesan dan pesan dan harapan. pesan ya kesannya asik lah waktu ada di sini gitu. Kesan ya asik, terus ya banyak belajar lah, banyak belajar. Kalau pesannya Pesannya apa tuh Mas? ya semoga sehat-sehat selalu lah dimanapun berada, sehat-sehat Amin. selalu, terus ya aman jaya aja lah, aman di luar Udah itu gimana? ya aman, selalu aman, sehat dan jayanya kayak ya dimanapun berada ya Jaya. alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kalau Jaya selalu. harapannya? Harapannya ya semoga bisa memajukan di mana wisudawan itu berada nanti. Ada nggak harapan, pesan-pesan harapan buat wisudawan? Kesannya ya Mas Mbaknya baik, terus juga asik, seru berkomunikasi. Terus pesannya juga kedepannya semoga masih bisa sukses di dunia kerjanya, terus Amin. bisa sehat-sehat selalu, terus tetap semangatnya dijaga. Nah, terus kalau harapannya ada nggak nih buat wisudawannya? Harapannya sama seperti yang tadi, sukses selalu ya. Amin.
baguslah dimanapun berada, terus bisa Amin. bawa perkapalan lebih baik lagi di dunia luar. Dari Mas Sam, ada nggak kayak kesan-pesan harapan buat wisudawannya? Kalau saya sih harapannya banyak ya sebenarnya. Cuman ya 1, 2, 3 poin aja lah. Poin pertama itu tetap ingat kita lahir di mana, dibesarin di mana ya kan, di Himatekpal. Sejauh apapun kalian berlayar, kibar layar kalian harus tetap berlabuh di dermaga tercinta ITS Teknik Perkapalan. Jadi, ada nggak Mas kesan-pesan harapan buat wisudawan? Kesannya asik-asik ya, seru-seru, banyak memori yang nggak bisa dilupain lah. Terus kalau pesan dan harapannya? Kesannya dijaga semangatnya. Terus buat harapannya semoga sukses selalu. Dari Pak gimana Pak, ada kesan-kesan harapannya nggak buat wisudawannya? Oke, jadi saya mempunyai kesan ini untuk wisudawan W125 bahwa wisudawan kali ini merupakan yang istimewa. Karena apa? Biasanya wisuda itu dua tahun terakhir dilaksanakan secara online gitu. Saat ini dilaksanakan secara offline, ya, sehingga ini merupakan suatu yang istimewa. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan W125 karena sudah lulus dari teknik perkapalan. Kemudian untuk kesannya ini, jadi wisuda merupakan salah satu tahapan di mana para alumni melangkah ke dunia kerja atau melanjutkan ke studi yang lebih lanjut, sehingga ini merupakan suatu awal perjuangan buat para wisudawan, sehingga saya harapkan mereka bisa survive dalam menghadapi tantangan kedepannya. Kemudian kampus ini merupakan salah satu wadah untuk memberikan ilmu dan pengetahuan, di mana ilmu tersebut harus tetap dipelajari begitu dan dikembangkan ketika mereka ada di dunia kerja, sehingga harus tetap belajar. Itu pesan saya ya. Jadi yang pertama, jadilah alumni yang fight ya, jadi harus bertahan di segala kondisi ya, jadi harus bisa. Pesan saya, jadilah alumni yang pribadinya luar biasa gitu ya. Kemudian harapan setelah lulus, setelah sukses, jangan lupakan kampus, karena kampus ini merupakan tempat kalian belajar ya, tempat sosialisasi juga, berbagi ilmu kepada adik-adiknya setelah sukses nanti. Jadi itu adalah kesan, pesan dan harapan saya untuk para wisudawan W125. When will he learn? Oke, terima kasih operator, dan keren banget nih videonya. Aku apresiasi ya untuk semua yang terlibat dalam pembuatan video tadi. Nah, iya tuh, bener banget videonya. Keren banget. Langsung aja nih, Miss, kita ke agenda yang kayaknya nih udah ditunggu-tunggu sama Mas Mbaknya dari tadi. Bener tuh, Nu. Langsung aja nih masuk ke agenda selanjutnya. Jadi, Mas Mbak dan teman-teman semua, di sini agenda selanjutnya yang super seru banget karena ada talk show nih. Wah, exciting. Kalau gitu langsung aja kita panggil Mas moderator kita pada sore hari ini. Silakan nih Mas moderator gabung sama kita. Gabung moderator dulu. Oke, silakan. Silakan duduk. Mungkin sebelum beralih ke talk show, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mas moderatornya. Mas Mbak nih apa kabar? Baik-baik aja, aman-aman. Oke, kalau gitu udah siap banget kayaknya ya untuk memandu acara talk show pada sore hari ini. Kalau gitu langsung aja kita serahin ke moderatornya ya. Oke, makasih. Apa video yang tadi? Wah, gila.
buat videonya ya. Tapi itu videonya wah gila sih, gua speechless nih. Speechless gimana tuh? Speechless banget. Halo. Nah kan sekarang acara wisudawan ya. Nah denger nih ada yang mau denger nih wisudawan nih, ada yang mau datang ke sini satu orang. Siapa tuh, Mas? Ada angkatan P57. Katanya orang tuh keren banget gak sih? Keren banget lah, coba langsung panggil aja kali Mas Pes. Aja kali ya. Ya, silakan masuk. Mas. Siapa nih? Ahmad. Halo Mas. Halo. Dengan Mas siapa nih kalau boleh tahu nih? Ya, perkenalkan nama saya Rifki Anon Zorif dari anggota Himatekpal keluarga P57. Tepuk tangan dong, Tepuk tangan semua. Komennya bisa ditunjukin nggak ya? Sorry. Biar bisa baca-baca komen juga. Tapi ngomong-ngomong Mas, kita tadi kan pas Mas Eki ini udah kenalan. Kita belum dong. Iya, kita belum kenalan ya. Dari Mas Pes dulu mungkin ya. Dari yang paling muda dulu. Boleh, dari yang paling muda. Ya semuanya kenalin nama aku Faza dari angkatan P60. Ya sekarang Mas Pes. Oke, aku dari Musa Haki, biasa dipanggil PS dari P59. Jadi gimana Mas? Gimana? Ini kesibukannya lagi apa nih Mas sekarang nih? Kesibukannya sih nganggur sebenarnya. Kan Nganggur. udah. Kok bisa nganggur gitu Mas? Ya kan baru lulus nih, jadi belum dapat kerjaan, belum ngelamar di mana-mana. Jadi sekarang kesibukannya sih nganggur. Gimana ya Mas Pes ya? Ya menurut aku ya wajar lah kan baru. Tapi biasanya sebulan 2 bulan pasti bakal dapat kerjaan ya sih kalau pas kayak gini. Wah, enggak. Orang tua aku basicnya pelawak, jadi enggak bisa dapat pekerjaan. Enggak bercanda itu. Santai, aku juga pelawak kok. Oh, pelawak tongkrongan. Badut. Tapi cewek nggak dapet ya. Bahaya. Gimana Mas? Kalau dari lu gimana Mas? Apa gimana? Apa? Kalau kita berdua nih pelawak nih. Kalau misalnya dari lu gimana? Ya kalau misalnya pelawak ya nggak akan pelawak sih. Sabar sebentar. Kalian berdua yakin nih aku yang ngobrol di sini? Yakin. Gimana Mas Pes? Mas Pes yakin nggak Mas Pes? Yakin. Soalnya yang kenal aku tuh mulutku kotor. Jadi nggak apa-apa ya. Gimana ini yang ada di Zoom nih? Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa ya. Kotor gimana nih? Tuh kata Valerian, ayo kotorin mulutnya, nggak mau. Mending Mas Valerian kesini. Aku kotorin mulutnya. Gimana? Tadi kan Mas Eki udah lihat nih videonya nih, video persembahannya nih. Iya. Nah, menurut Mas Eki gimana deh video persembahannya? Kalau boleh jujur ya, aku ngeliat video persembahannya sih sedikit. Ya sedikit, ngeliat videonya sedikit dong tadi. Tapi itu beberapa di terakhir pas pesan-pesan dari teman-teman, adik-adik dan Bapak Solikan itu sangat menyentuh, jujur sangat menyentuh. Karena terutama tadi aku ngeliat ada Mas Rafli ya, teman angkatanku seperjuanganku kemarin. Bukan sedikit ya, aku sangat tersentuh karena ada kesan pesan dari mereka lah. Kayak gitu sih kalau dari aku. Bagus. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan namanya. Gimana? Nah kan tadi video kayak ya udah Mas Eki lah dari awal masuk Tekpal sampai sekarang udah mau wisuda kan. Nah aku pengen tahu nih cerita-cerita pengalaman Mas Eki waktu maba tuh gimana tuh? Mas maba tuh seru banget gak sih? Apa gimana tuh? Cerita dari maba nih. Iya dari maba aja. Maba. Maba. Degi, Kolilul, Rehan hati-hati. Kenapa tuh kalau gue tahu hati-hatinya? Nggak apa-apa. Soalnya dulu kalau dari maba sih aku ngeliat, kalau sama sekarang kita ya mungkin Mas Pes ngerasa beda banget lah generasinya kan. Kita semua ya udah beda banget lah semuanya. Kalau aku pas maba sih bener-bener aku ngerasa di Himatekpal ini, kalau kata orang-orang itu bullshit ya, Himatekpal tuh rumah. Tapi silakan buat kalian adik-adik 2021,
kalian nikmati, kalian rasakan dengan segala apa yang kalian di kepala kalian. Kalau menurut kalian keluarga tuh bullshit, Himatekpal tuh apalah menurut kalian, serah silakan kalian deskripsikan sendiri. Tapi betul-betul Himatekpal ini membuat aku menangis tidak di mata, tapi membuat aku menangis di hatiku saat aku meninggalkan Himatekpal. Aduh, Mas Pes, gimana nih semua? Gila. Tuh, mungkin buat yang penulis saya dengerin juga ya, jangan keluarkan kuping kiri, oke? Aku izin sambil minum gak apa-apa? Gak apa-apa. Aku orangnya dehidrasi soalnya. Iya, gak masalah. Mungkin bagi dikit. Monggo selur. Nggak boleh minumku. Waduh. Nggak boleh. Gak boleh nih Mas Pes. Juga soalnya ngomong terus ya. Iya. Iya gimana Mas? Gimana? Fazam? Gimana nih, kalau misalkan Mas Eki kan maba tadi kayak gitu ya, ngerasain Himatekpal kayak gitu. Kalau misalkan dari personal life Mas Eki sendiri gimana nih? Maksudnya kayak hobinya tuh pas maba tuh gimana? Atau dari hobinya dari dulu sampai sekarang gimana? Atau yang ini Mas, yang konyol-konyol gokil lah. Oh, itu mabanya. Gokil. Mungkin main motor apa gimana? Belum, maba belum. Uangku nggak ada. Naik motor ya belum ya? Belum. Aku kebetulan dari SMP sampai SMA tuh hobiku olahraga ini sih bela diri. Oh iya. Aku dulu kalau yang belum tahu taekwondo. Kebetulan tersalurkan lah lumayan di teknik perkapalan. Di ITS tuh. Lumayan tersalurkan sih kalau aku selama di teknik perkapalan ini ya. Karena ya ada gurunya, ada sabamnya ngajarin. Ngajarinnya Gimana? Ceritain. Bisa diceritain kali. Enggak Lebih ada. lanjut nih. Kita tuh ya latihan seperti biasa. Maba tuh Mungkin kayak latihan kaki, tendang-tendang. iya. Tendang kepala tuh kalau di taekwondo hitungannya 3. Jadi aku hitungannya paling udah 26 lah. Poinnya 26. Enggak, itu bercanda ya, bercanda. Bercanda. Buat adik-adik 2021 hati-hati. Oke. Oke. Ada yang mau lagi nggak Pas? Coba Pas. Tentang maba apa nih tentang maba nih? Ya selain dari taekwondo iya. sebelum naik Yang motor, tersalurkan ya? ya yang konyol-konyol lah, yang gokil-gokil kayak apa? Ada gak Mas? Yang lucu-lucu pas aku maba tuh karena aku kan hitungannya perantau. Aku Ya. perantau dari sebuah kota lah. Aku kesini tuh belajar sebuah kultur, sebuah budaya yang dimana kita tuh pasti bakal bersinggungan satu sama lain. Kita nggak ngerti, ya kita nggak ngerti standar bercandanya teman-teman kita yang dari daerah mana. Apalagi angkatanku kan ada yang dari Timur Leste. Angkatanku ada P57 itu dari Timur Leste beberapa orang. Weh, kita betul-betul di Himatekpal alhamdulillahnya diajarkan untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, melihat sama menyaksikan, mendengar sama menyimak. Jadi kita betul-betul diajarkan untuk ya kamu itu aku itu kamu. Gitu sih. Jadi kita benar-benar ya alhamdulillah di Himatekpal diajarkan kekeluargaan yang sangat-sangat keluarga lah. Tapi banyak kata-kata dari Mas Eki itu dalam banget. Kita kasih tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan dulu semua. Banyak pelajaran lah soalnya ya. Iya nggak sih Mas? Soalnya kayak banyak pelajaran yang kita dapat gitu dari Mas Eki ini. Cerita-ceritanya gitu juga. Atau boleh nanya nih yang di Zoom nih, mungkin ada yang tahu Mas Eki waktu mabanya gimana nih? Boleh chat di komen atau langsung ngomong aja. Mungkin kalau ada yang kayak, oh Mas Eki itu gini-gini. Iya. Aja boleh nggak apa-apa. Mas Valerian kebetulan harusnya malam sekarang tuh ikut ya Mas Valerian ya. Harusnya. Harusnya ikut. Cuma Mas Valerian ini sedikit gitu. Gitulah pokoknya makanya nggak datang hari ini. Jadi nggak apa-apa nih Mas sendiri ya. Nggak apa-apa sih, yang penting ridersnya terpenuhi. Nih, kita kan tadi ada tuh budaya-budaya kayak mungkin kita ngomongin budaya aja kali. Budaya di perkapalan kan ada tuh namanya supporteran. Wih. Oh, dari Ini Mas nih. tuh gimana nih supporteran? Soalnya Dari- aku kan cuma ngerasain sebentar kan. Terus itu online lagi kan. Aku belum ngerasain. Nah, dia mungkin ngerasain juga. Mental online dia tuh. Kasian. Iya, sportran di kapal ya. Kamu nanya ke siapa? Ke Mas Eki. Oh, Mas Eki, Jenderal Kapal 2017. Wah. Nah, ini nih yang belum tahu nih yang itu nih, Jenderal Kapal nih. Gak usah, gak enak. Perkenalkan nama saya Rifki dari P57 Jenderal Kapal 2017. Kalau sporteran di kapal tuh enggak, kita kalau sporteran kita nggak nyebut kapal atau Citroen satu apa, kita nyebutnya sporteran FTK.
Karena di FTK ini kita diajarkan tidak membawa jurusan satu sama lain, diajarkan ya. FTK kakaknya kapal, tapi jangan pernah membuka kalau kapal tuh paling tua atau bagaimana. Tetap FTK tuh semua sedulur lah. Ya udah kita semua bareng apa segala. Dan Sportran itu menurut saya pribadi wadah di mana memang tempat kita merasakan tidak hanya sebatas rasa kekeluargaan antar angkatan, tapi rasa kekeluargaan satu FTK. Jadi saat kamu sporteran, mungkin Mas Fazab P60 tidak merasakan sporteran. Di situ kita betul-betul kita nyanyi bareng, kita keringetan bareng, mau dari angkatan berapapun. Jujur saya pribadi angkatan 2004 pun pernah saya tegur karena dia tidak nyanyi dan tidak berdansa bersama saat sporteran. Karena emang harus satu banget ya. Iya. Karena kita mengenal senioritas, tapi kita tidak menjunjung senioritas. Sebatas yang tua yang mana sih harus kita hormati, yang muda yang mana harus kita bimbing. Tidak mengenal senioritas saat misalkan mas-masku 2014, dulu aku kan 2017. Tetap ku ajak, ayo mas, ini mas, kita ke tengah nyanyi bareng, koreo bareng, joget-joget bareng. Jadi bener-bener kerasanya tuh semua di sportran sih menurut aku. Karena di sportran itu ya memang wadah kita meluapkan semuanya, meluapkan semua-muanya. Kenapa tuh? Enggak apa-apa. Akan ini Mas Eki, aku belum pernah sporteran nih, maksudnya semua-muanya itu apa nih? Semua-muanya tuh kayak di sporteran tuh kita bisa bersuka, berduka, bercanda, bercinta, bahkan bersuka cita bersama-sama saat sporteran. Karena emang kayak semua itu keluar nggak sih Mas? Iya. Teriakan semua keluar gitu. Betul. Ya kan? Emang seru gitu. Mungkin buat adik-adik 2021 yang kader capek, kuliah capek, saat malam sporteran semua hilang. Betul Mas, siapa namanya? Acit. Oh iya Mas Ahmad. Mas Acit. Mas Pes juga pernah ngerasain dulu ya, yang sporteran sampai lampu gornya dimatiin. Yang Mas Valerian ya waktu itu targetnya. Itu kalau gitu kan itu nggak bisa. Oh emang ada apa itu? Gimana mungkin kenapa nggak bisa dibahas di sini sekarang? Iya nggak bisa, bukan nggak bisa, memang durasi ya. Durasi. Soalnya bayaran saya, nggak usah dibuka bayarannya ya. Nggak usah. Itu aus. Mungkin sebelum kita ngelanjut ngobrol lagi, boleh mintain sedikit aku juga rada seret. Oh, panitia tolong klub yang aku gelas kalau bisa. Ya lanjut yuk. Yuk lanjut yuk. Boleh ya. Gimana Mas, mungkin dari lu ada pertanyaan lagi nggak? Nah kan tadi Mas Eki Jenderal Kapal 17. Hah, masa sih emang iya? Iya tadi, ya gak betul gak semuanya? Aku pelupa soalnya. Nah itu kenapa sih tiba-tiba bisa jadi Jenderal Kapal 17? Oh, sebenarnya jenderal itu kita semua yang pengen mengurus Himatekpal. Rasa cinta kita yang besar di Himatekpal itu sebenarnya jenderal tuh nggak ada, apalah artis sebuah nama sih ya kan. Kebetulan angkatanku jenderal kapalnya semua yang kita punya baju pengurus Navaleri, semua yang ada tulisan Navaleri di sini tuh jenderal. Jenderal itu turun temurun dari aku lupa 2012 mungkin. Waktu itu aku ada satu grup bareng Bang Suto, yang nggak tahu Bang Suto itu pernah jadi KBM FTK. Dia orang terbaik lah. Dan kebetulan aku diturunkan jenderal kapal, aku dan teman-temanku diturunkan itu sama Mas Guido waktu itu berdua. Karena ya jenderal kapal itu kita ya memang FTK kan kita seduluran, kita punya abang, adik, dan adik terbaru itu teknik lepas pantai ya? Iya. Iya. Offshore. Ya kita semua tuh harus sebagai yang tertua kita harus bisa merangkul adik-adik kita. Kasarnya gitu, walaupun kita semua seangkatan, seumuran, tapi ya kita harus bisa menjadi role model di teknik perkapalan ini kalau kita tuh ya menjadi diri kita yang terbaik lah. Walaupun memang busuk tapi tetap harus yang terbaik. Gitu. Bukan aku yang turunkan, tapi angkatanku kebetulan diturunkan. Enggak cuma aku kok, banyak jenderalnya. Jadi emang jenderal tuh buat semuanya gitu, bukan cuma buat satu orang. Iya, sebetulnya. Enggak ada pride di sana, cuma ya apalah artis sebuah nama lah ya kan. Yang penting kita bisa menjadi role model. Gitu sih. Ngomongin ini nih soal
Mulut. Ya. Kita panggilnya mulut. Mungkin mulut ini belum tahu kan. Kita ceritain soal pasogem sedikit boleh. Apa itu pasogem? Apa itu pasogem? Gitu kan. Pasogem ini ya. Iya. Pasogem itu sebenarnya cuma bartender. Bartender. Iya. Oh bisa bartender ada di sini, Nah, Mas. ada ceritanya. Buat kalian yang baru, terutama 2021 mungkin tidak sefamiliar Pak Sogem. Ah iya mungkin. Karena nggak pernah ketemu kan. Iya, Pak Sogem itu pemerhati Mubes 4. Kalau kalian nggak tahu, musyawarah besar ITS itu bikin suatu forum yang menetapkan sebuah aturan di ITS, dan Pak Sogem itu peserta forumnya. Pak Sogem itu jualan Nexstar, jualan rokok kalau nggak salah 2 itu, dan satu lagi aku lupa wafer gitu. Ini Rolls itu. Rolls, Iya, betul. Rolls. Iya, Rolls. Pak Sogem itu seorang yang menurutku sih orang yang sangat familiar lah seharusnya di ITS, terutama buat kami yang dulunya offline, mungkin angkatannya Mas Pes ngerasain offline jadi familiar banget kan Pak Sogem. Soalnya dulu seinget aku tuh soalnya sebelum kayak mau ada pokoknya di jurusan kalau misalkan sampai sore bisa lewat. Pasti lewat. Itu penyelamatan di situ. Dan Pak Sogem tuh selalu saat masuk ke setiap jurusan, terutama teknik perkapalan, dia selalu mengutarakan Vivat. Vivat teknik perkapalan. Nah, contohnya kayak gitu. Itu contoh barusan. Dia selalu kayak gitu. Dan dia ya sangat welcome, orangnya sangat cerdas. Walaupun dia jualan jualan rokok kalengan, jualan rokok eceran, jualan wafer, tapi dia menurut saya pribadi dia orang yang sangat welcome, cerdas, dan bisa banyak ilmu yang kalian ambil dari Pak Sogem. Karena di ITS sendiri kan kalau kata Pak Rektor waktu itu dia bilang ITS itu laboratorium hidup lah. Jadi dari semua orang yang ada di ITS kan harus belajar di sana. Itu sih. Ya mungkin dari cerita Mas Eki yang udah pernah beli dagangan Pak Sogem, ya ajak ngobrol juga lah. Ajak ngobrol. Harus. Ajak ngobrol yang tadi Harus, kata Pak Mas Sogem harus Eki diajak kan. ngobrol. Katanya banyak ilmu dan lain-lain kan ya. Harus. Bisa nggak ngajak ngobrol nggak tahu. Karena Pak Sogem juga solid itu nggak cuma sama jurusan gitu, solid sama semuanya kan. KM ITS. KM ITS. Karena emang semua di setiap kejurusan tuh Vivat juga nggak sih? Betul. Setiap jurusan Vivat. Jadi Yang fase yang angkatan-angkatan lain yang belum tahu juga gitu kan. betul. Ngomongin perkapalan nih Mas ya. Perkapalan apa Pak Sogem? Tadi Pak Sogem. Enggak kan? Oh iya, ada perkapalan. Ayo. Mas Sogem sering lewat kapal nih. Iya. Gitu ya. Lewat kapal kan. Bang Sogem ada di kapal, ngomongin kapal sekarang. Kita ngomongin kapal. Hostnya template soalnya. Iya. Gimana? Iya. Kita mungkin ngomongin perkapalan nih. Iya, gimana? Kita Mas dulu tuh pas kuliah gitu atau mungkin pas maba deh, pernah nggak sih kayak ada kejadian horor gitu di kapal atau apa gitu? Tiba-tiba ada hantu gitu. Kejadian horor di teknik perkapalan yang banyak menurut sebetulnya banyak. Banyak sebetulnya. Tapi yang paling ku ingat tuh zaman aku pas jadi Kor OC. Itu angkatanku kan tahun kedua, itu 2018 itu masih maba waktu itu. Komtingnya kalau nggak salah masih Mas Deril. Di situ ada salah satu pesertanya perempuan. Adalah aku nggak mau sebut nama, dia bilang Mas Mbak bau anyir di sini. Bau anyir tuh. Bau anyir tuh. Iya, nyengat. Terus kayak bau bangkai gitu lah. Bangkai kayak gitu. Terus aku bilang ke waktu itu udah enggak komting, aku waktu itu ke Mas Virgi. Oh iya. Mas Virgi itu ada angkatanku. Dia tuh peka banget lah. Jadi kalau pacaran sama dia tuh enak lah. Peka orangnya. Peka banget. Ya, peka banget. Peka gitu. Kamu belum lapar dia udah beli makan gitu lah bukan Mas Virgi. Terus bicara soal Mas Virgi nih ya. Oh enggak, horor dulu ya, sorry. Oh dulu aja. Iya. Boleh. Waktu itu Mas Virgi tuh bener-bener ngebantu buat horor-horornya ini tuh hilang lah. Dan aku ngeliat persis depan mata aku Mas Virgi itu muntah tapi tidak keluar apa-apa. Dan pas kutanya ada apa Gi? Ada bayi narik kaki si 2018. Bayi narik kaki. Iya. Tapi bentukannya Mas Virgi lihat sendiri. Lihat. Mas Virgi nih, kodenya gini ya. Iya, buat kalian yang nggak tahu Mas Virgi, dia tuh peka. Dia setiap peka dia pasti gini. Enggak, ini betulan. Dia pasti setiap hidungnya diginiin, dia ngomong sendiri.
Dan yang memerhatikan mungkin aku dan beberapa orang. Dan kalau kalian buat yang 2021 nggak tahu, dulu kaderisasi itu kita bentuknya baris berbaris di lapangan depan Sasar. Itu angkatanku pernah dari jam 2 siang sampai jam 1 malam. Non-stop. Stopnya cuma pas waktu sholat aja. Dan kan baris berbaris. Dari dulu kami dikasih tau gini, pas aku nggak kader pribadi dan pas aku nggak OC, kami diajarin kalau hitung pesertanya jangan hitung kepalanya. Oh ya, kakinya ya. Tapi dihitung kakinya. Karena pernah ada kejadian, satu angkatan 83 orang, pas kehitung 84 orang. Nah, yang satu siapa tuh, Mas? Nah, Yang satu Yang siapa satunya tuh? tapi kepalanya kelihatan. ya yang satu kebetulan cebol orangnya, jadi nggak kepalanya nggak kehitung. Enggak itu bercanda itu. Nggak itu bener. Cebol. Selain pas lu pas lagi. Bisa ya lu cebol. Cebol. Oh sorry kalau tadi gua sedikit abusive bahasanya dan gaslighting ke orang-orang cebol, mungkin gua bisa ngasih toxic positivity ya. Boleh. Kita butuh deep talk. Sorry. Gimana? Aus. Tapi kalau misalkan itu kan pas sesi ya. Kalau misalkan lu pernah nggak kayak lagi misalkan ngapain gitu tengah malam di jurusan atau apa? Saya apa lu? Oh iya maksudnya Anda. Oh, saya. Gimana? Maksudnya Mas Egi ini pernah nggak? Maksudnya kayak pas lagi di jurusan di tengah malam atau ngapain selain sesi tiba-tiba ngerasain apa gitu? Oh, pernah waktu itu. Malam itu sih tiba-tiba ada orang suara nyanyi. Nyanyi. Oh, ternyata orang Jam itu berapa tuh malamnya tuh? jam 2 kan suara gitar sih. Pas aku keluar, oh ternyata emang orang mabuk aja nyanyi. Enggak, itu bercanda, enggak pernah kok di Matekpal enggak pernah kayak gitu. Jangan gitu ya, jangan gitu ya. Itu bohongan kok. Kalau tengah malam sih atau mistis pribadi yang aku ngeliat mungkin yang paling menyangkut yang Mas Fir gitu. Selebihnya ngeliat aja tuh, ngerasa aja. Mungkin karena semua orang kalau kata anak Jaksel, everybody can feel the sense gitu. Itu kalau kata anak Jaksel ya. Cuma mungkin kalian beberapa yang suka begadang di Hima apa segala. Dan kebetulan aku juga pernah tidur 4 hari di Hima, bener-bener aku pulang cuma buat mandi, aku tidur di Hima. Pernah malam di sini apa segala cuma berdua bertiga dan lihat ngerasa sampai nyium baunya pun pernah. Cuma ya udah aja karena kan ya kita ya gitulah kapal. Kalau kata guru SMA kan, SMA kalian tuh dulu bekas kuburan Jepang, rumah sakit Belanda. Nah, di kapal mungkin kayak gitu. Kapal gimana kapal? Di Matekpal tuh rawa-rawa tempat pembuangan tentara Belanda mungkin. Mungkin itu mungkin. Nggak tahu tapi. Kalau nggak salah sih dulu tempat bar kalau nggak salah. Enggak, maksudnya bar reskrim Polri. Gimana? Es krim ya, barnya. Gila Mas, boleh lu ada pertanyaan nih nggak Mas? Coba. Mungkin lu kan kepo nih, selama ini kan online apa gimana? Anda nggak boleh lu gua di Surabaya tuh. Di mana langit di langit Langit di mana? Itu pokoknya di Surabaya nggak boleh lu gua, yang lu gua di Surabaya. Pokoknya kita satu semua ya. Mikir asik ada Sandi Monang. Mungkin aku mohon maaf ya kalau misalkan tadi bahasanya agak kelepasan. Dari kamu gimana Mas? Itu mungkin kalau misalnya dari aku ngelihat chat Zoom itu yang ngambil helm gimana itu dari kata Mas Deki ngambil helm. Nggak tahu sih pertanyaan Mas Deki itu suka nggak jelas soalnya dia orangnya rada-rada kena gitu ya. Cerebrum otaknya tuh STB sumsum tulang belakang itu kena, jadi pertanyaannya suka nggak jelas. Tapi mungkin aku ngerti ya maksudnya ngambil helm itu apa. Tapi Wah, aku nggak tahu nih. mungkin nggak bisa dibahas di sini ya. Gak bisa dibahas di sini. Iya mungkin. Walaupun saya nggak tahu dia ngomongin apa. Pokoknya nggak bisa aja. Mungkin aku cerita sedikit aja kali ya. Boleh. Gimana tuh Mas Pes ya? Jadi Pak, gitu. Oke mungkin waktu itu tuh masalah ngambil helm ya dari Diki ya. Jadi pas itu pernah angkatan Mas Egi lagi rapat ya. Gimana tuh? Ya anak baru nggak tahu. Ya gimana? Nggak bisa sih menurut saya sih nggak bisa itu Mas Mouza ya. Tapi untungnya kan aku tidak. Mas Mouza pelakunya? Enggak. Enggak kan? Enggak sih. Gimana pertanyaan berikutnya? Ya. Nggak jadi cerita dong kalau gini. Nggak bisa. Mas Ceritain Egi dulu aja lah, kan katanya aku nggak enak tahu ya. motor ya. Enak apa sih? Mas Sandi Monang mungkin itu. Mas Sandi Monang itu bukan Mas anak Sandi Tekpal Monang. kalau nggak salah ya? Nah, itu bisa masuk tapi Mas. Nggak tahu.
tolong di-kick aja. Jangan bercanda. Di-kick beneran lagi. Ini jadi cerita nggak nih? Jangan itu jangan. Oh gitu jangan. Jadi nggak boleh nih, aku Jangan. tahu nggak boleh nih. Nggak boleh. Nanti aja di luar sini. Di NU. NU. Apa itu NU? Hilang. Oke. Apa. Ngomongin horor, pokoknya kejadian horor di kapal ya. Masih bahasa NU ya? Pas Sogem juga udah. Ya. Mungkin apa nih pas? Apa yang pengen kamu kepoin pas? Tadi kan Mas Eko udah bilang NU ya. Ekui. NU. Nanti apa namanya tadi cerita di NU. Nah, NU itu apa sih NU tuh? NU, bicara NU. Kalian yakin nanya sama aku yang pernah nongkrong di NU 34 jam gak pulang? Yakin. Justru ini yang bikin yakinkan lagi. Kebetulan NU itu salah satu penjaganya Tante Arka Akbar sama Adhika Rusworo. Buat yang kenal mungkin bakal kenal lah jokesnya lah ya. Cuma buat kalian yang 21 makanya kenalan. Kalau nggak mau kenalan buka masker terus sebutin nama satu-satu, jangan bercanda. NU itu mungkin kalau permisi mungkin angkatan Bapak Danu Utama pernah dari angkatan Bapak Danu itu udah nongkrong di NU, cangkruk di NU angkatan P48 P47 itu udah cangkruk di NU lah. Dari 2007 itu NU itu sebuah Nahdlatul Ulama, kalian yang kalau tahu depannya Apotheka 24 itu cangkruknya anak FTK, bukan kapal aja. Itu betul-betul berbondong-bondong kita semua pasti cangkruknya ke sana Nahdlatul Ulama, dan sangat disedihkan atau sangat disayangkan karena terdampak Covid, dan mungkin kalian yang takut cangkruk di sana atau takut untuk ada mas-mas ini yang udah tua apa segala buat 2021 terutama nih ya, nggak usah takut. Kita tidak menjunjung tinggi senioritas. Senioritas di kami itu cuma sebatas kamu lebih tua, aku hormati, kamu lebih muda, aku bimbing. Jadi kalian kalau mau cangkruk aja. NU itu betul-betul tidak pernah lepas dari FTK. Sampai sedikit cerita ya, boleh? Iya, boleh. Santai. Yang jaga itu Tante Teristi, dia Tante. Kita sebutnya Tante. Tante itu sampai dia pas kemarin Covid tuh lagi gencar-gencarnya, dia ikut sebuah lomba atau sebuah sosialisasi lah dari kalau boleh sebut platform Gojek. Gojek itu memberikan sebuah dana sekian, dan Tante itu salah satu yang menang dari 200 orang se-Indonesia. Tepuk tangan dong. Tangan untuk Tante. Nggak mau. Katanya 15 menit lagi nggak mau. Nah, Kita santai aja. Tante lah. itu kalau yang boleh tahu, dia cerita personal ke aku, ceritanya gini. Kenapa dia bisa menang? Pas ditanya, apa yang berbeda dari warung kamu dengan warung orang lain? Warung saya itu seperti keluarga. Karena apa? Karena sebuah keluarga itu turun-temurun, regenerasi terus. Karena ya memang di Warkop NU itu teristi ya. Kalau di NU Marten jangan, gak usah teristi aja. Kalau mau cuci motor sana gak usah. Teristi aja udah. Kalian tapi jangan ngutang, jangan sotoy, jangan ngutang. Sama jangan main gitar, yang ngurus tuh ya gitu lah. Jangan sampai nggak bayar. Di sana tuh ya memang karena kita P47, P48 sampai P60 pun sering banget ke sana kan. Sering banget. Sampai ada yang buka tenda kalau soal di sana. Oh enggak itu enggak ya. Enggak ada buka tenda. Makanya memang ya kerasa lah. Memang warkopnya Teristi itu sebuah tempat buat kita tidak betul-betul menunjukkan kita tidak ada senioritas sama sekali. Ada dikit, segini dikitnya nih. Ya paling cuma minta tolong ambilin aja nggak sih? Itu mah juga minta tolong kan. Betul. Gitu sih. Kalau Warkop NU tuh banyak banget pengalamannya, banyak banget ceritanya. Karena kalau kalian bilang rumah pertama kalian itu di tempat kalian masing-masing, rumah kedua itu Himatekpal, rumah ketiga itu menurut saya pribadi Nahdlatul Warkop Teristi. Itu sih kalau saya pribadi. Sejarah telur gulung. Itu kenapa tuh ada yang nanya tuh? Ada yang bilang. Iya, Mas Argia. Sejarah telur gulung gimana Mas Ki? Nah iya kayak pernah dengar tuh telur gulung tuh pernah lihat tuh kayaknya. Sorry ya, saya bukannya sombong atau gimana, saya orang kaya tapi saya jualan telur gulung. Yang kaya orang tua saya sih sebenarnya. Itu mungkin aku belum datang ya, jadi aku nggak tahu. Oh belum
bisa tiba-tiba jual telur gulung gitu? Oh, kalau itu sebenarnya nggak bisa diceritakan secara detail, tapi kalau orang nanya mungkin saya cuma bisa jawab pengen aja. Waktu itu, ya nggak Hobi berdagang gimana Mas Egi? zaman COVID kayak semua online, ngapain ya? Sorry ya kasar ya, kayak ngapain ya nih online nih, kuliah online tapi bayarnya 7,5 juta 20 juta. Ngapain ya? Terus aku pribadi, saya, Mas Deki, Mas Abdi, Mas Winer, Mas Kebot, kepikiran nih pas lagi cangkruk, ngapain ya lagi online? Jualan telur gulung yuk, ayo kita jualan. Terus kita jualan telur gulung, walaupun bangkrut. Saya investasi, minusnya 2 kali investasi. Karena 2020 tuh sedikit, enggak sih 2020 banyak belanjanya. Cuma ada yang nggak bayar aja. Banyak yang ngutang. Enggak banyak, 2 orang. Dua orang tuh. Kalau menurut Mas sendiri nih Mas, orang yang paling berkesan tapi pakai kategori SpongeBob gitu. Maksudnya mungkin dari angkatan Mas sendiri dari angkatan siapa? Boleh. Orang yang paling berkesan deh di kapal gitu. Tapi kategori itu pakai kategori SpongeBob gitu. Kira-kira siapa nih? Iya, apalagi kalau bukan gangkers. Tapi gangkers tuh siapa tuh? Mungkin ada yang Kalau kata ada yang jadi SpongeBob. kalau ada yang katanya Patrick. Peaky Blinders ya. Ada yang pernah nonton Peaky Blinders? Benar. Gangkers in my blood. Itu aja sih sebenarnya. Itu kalau kayak kategori SpongeBob tuh. Itu kira-kira apa? SpongeBob tuh, kebetulan yang belum tahu. Dagri tuh awalnya wisudawan tuh temanya post apokaliptik. Dan saya orang yang menyarankan untuk mengganti temanya SpongeBob. Nah, ngomongin SpongeBob nih. Baju udah kayak SpongeBob banget kan? Lebih ke kayak ya SpongeBob. Warna-warni ya. Itu siapa namanya? Sandi Bonang, gangkers apaan? Terus siapa ini? Ya SpongeBob ya. Tapi kalau misalkan gangkers nih, gangkers tuh di SpongeBob kira-kira tuh dikategorikan apa tuh? Karena menurut tema kan SpongeBob di sekarang. Sebenarnya gangkers itu nggak bisa dideskripsikan apapun menurut saya. Ini serius. Gangkers itu nggak bisa dideskripsikan apapun karena saking tidak bisa deskripsikannya, saya cuma bisa saya dan teman-teman saya bertiga itu cuma bisa bilang gangkers. Karena ya gangkers. Kalau kita bicara gangkers bukan tema SpongeBob ya. Gangkers itu ya gangkers. Sesimpel lu semua mau bilang gangkers itu 3 orang itu solid atau enggak lucu, enggak. Tapi gangkers. Gangkers. Dan kalau lu bicara temanya SpongeBob, tema SpongeBob itu saya pribadi sih yang mengusulkan. Karena apa? Karena sebenarnya SpongeBob itu cuma sebuah kemasan dari sebuah komedi yang serius. SpongeBob gitu gak sih? Dia orangnya memang disajikannya komedi untuk sebuah anak kecil. Iya. Tapi kalau kalian yang sarjana atau kalian yang berkuliah nih, yang sudah berpikiran mahasiswa tidak siswa, banyak moral value yang bisa kalian ambil. Kecuali Tuan Crab. Siapa Tuan Crabnya di Himatekpal? Bingung Bel, coba tanya siapa. Itu sih karena saya memberikan tema SpongeBob itu lebih ke cuma sebuah kemasan di mana kita under the sea tapi kita tidak melulu serius. Serius itu perlu tapi ya kita butuh bercanda. Kita sudah struggle dalam kondisi kemarin Covid dan lain-lain, kita butuh hiburan. Makanya saya mengusung tema SpongeBob, saya pribadi mengusung tema SpongeBob biar kebetulan katanya 2021 mau stand up komedi ya sama 2020. Bella katanya mau stand up komedi. Iya katanya. Bella mau mungkin ini stand up komedi Bella. Oh, belum sekarang ya, Bro? 20 menit lagi katanya. Oke, 20 menit lagi aman. Itu sih. Kan tadi udah tuh. Ya. Orang paling berkenan. Ini deh. Kira-kira Mas Eki nih dari kejadian-kejadian ini dari semua cerita Mas Eki sendiri. Iya. Kira yang paling dikangenin. Yang paling berkenan deh Pas buat yang Mas paling Eki. berkenan deh yang pas Mas Eki kuliah tuh apa sih? Surabaya sih. Surabaya itu kan suatu hal yang general, tapi Surabaya itu sebuah kata, sebuah domisili yang melingkup Himatekpal, ITS, FTK, NU, Gangkers dan lain-lain. Berarti lebih ke kotanya nih bukan ke perkapalan aja ya.
dan isinya gitu, Surabaya dan isinya gitu. Kalau disebut spesifik Himatekpal tentunya. Karena buat yang orang-orang yang kenal saya Himatekpal mampus. Himatekpal sentris lah kalau kata Virgi. Kata Mas Naziri saya Himatekpal sentris. Tapi menurut saya sedikit egois saat saya sebut Himatekpal itu suatu hal yang membuat saya apa tadi merindukan ya apa sih? Mengingat dan lain-lain. Paling mengingat Himatekpal. Himatekpal terutama, tapi saya cuma bisa bilang yang paling merindukan mengingat saya itu ya Surabaya. Kalau kata Mas Andi Monang, kalau masih ada di sini kata Mas Andi Monang, malam jatuh di Surabaya. Malam jatuh di Surabaya, Mas Andi Monang ya. Gimana Mas? Kemudian dari kamu. Oh serius? Kalau misalnya dari aku nih, Mas Pes, pengen tanya ke Mas Eki kan tadi, Boleh. yang paling dikangen itu Surabaya. Nah, kan di Surabaya tuh ada Himatekpal. Nah, ada Himatekpal kan di Surabaya. Nah, ya udah Mas Eki sampai disebut apa? Gimana Mas Eki? Sentris apa? Oh, Himasentris. Himasentris nih. Nah, kan Mas Eki udah mau gimana ya, mau pergi lah dari Surabaya sebagai wisudawan. Nah, kalau misalnya harapan Mas Eki buat Himatekpal sama DTP lah, gimana harapan Mas Eki? Mungkin kayak harapannya nih sebelum Mas Eki. Iya. Untuk kedepannya gitu. Sorry sebelum ini aku serius nanya, ini pertanyaan terakhir ya? Oke. Enggak, aku nanya ini pertanyaan terakhir atau tidak? Mungkin Gimana? masih ada satu lagi. Oh satu lagi. Satu lagi ya. Mungkin sedikit serius ya. Dan sedikit eksplisit. Untuk DTP kita manusia. Manusia itu belajar dari mana? Itu menurut saya pribadi. Saat manusia itu diperlukan untuk belajar sendiri masing-masing dengan pengalamannya, menurut saya itu sedikit sulit. Jadi ya mungkin kalian beberapa ada yang pernah dengar semua tempat itu kelas, semua orang itu guru, semua pengalaman itu pembelajaran. Dan menurut saya kita semua manusia, tolong dimanusiakan. Itu pertama. Tuan Krep. Dan yang kedua untuk Himatekpal, sebenarnya sorry sedikit ke Inggris-Inggrisan tapi saya speechless karena Himatekpal ya Himatekpal. Ada yang bilang Himatekpal itu rumah, ada yang bilang Himatekpal itu taman bermain, ada yang bilang Himatekpal itu tempat saya tidur dan lain-lain. Menurut saya Himatekpal itu ya Himatekpal. Karena apa? Karena saya seperti ini karena Himatekpal. Karena saya bisa berbicara di sini, bisa diundang mereka dengan segala permintaan saya yang aneh-aneh, termaksud ya. Itu karena Himatekpal. Persetan kalian mau bilang Himatekpal itu sebuah hal yang kolot, sebuah hal yang kaku, sebuah hal yang tua, tidak dinamis, tidak relevan, masuk dulu dari luar, baru masuk, baru tahu Himatekpal itu kayak gimana. Jangan banyak bicara, tapi banyak dirasakan. Itu dari saya. Tepuk tangan dulu buat Mas Eki. Ya apalagi? Apalagi Mas? Apalagi Mas Pes. Ayo lo. Karena aku udah tahu nih, soalnya mungkin aku udah sama Mas Eki selama 3 tahun ini, udah tahu juga. Gimana Mas? Mungkin ada yang kamu kepoin lagi Mas? Apa kayak Mulut. mulut? Namanya Mulut ya, bukan Faza yang ini. Oke, mungkin aku Kenapa Mulut? Soalnya Muhammad Lutfiku Faza, jadi namanya Mulut. Dan mulutnya parah. Tapi tolong Aduh. organisasi sosial kayak Gear Up dan lain-lain tolong dibela ini ya. Tolong dong, dibela dong. Dibilang mulutnya besar nih. Apa mau somasi saya sarjana, kalian masih mahasiswa. kan kita udah tahu, jadi kita udah tahu bercanda sama satu sama lain. Santai. Santai. Slow banget ya. Slow banget. Selalu. Gimana? Slow banget ya anaknya. Tanya bebas aja suka sekali. Gimana Mas? Mungkin kayak ada yang pengen kamu itu kan kamu merasakan gimana sih sekarang nih? Mungkin kayak gimana sih Mas? Kamu gitu. Ya mungkin aku pengen nanya nih Mas Eki, kan Mas Eki udah
apa ya, awal-awal perasaan masuk kapal kan dari yang tadi udah dibilang tuh, dari berbagai kata lah untuk Himatekpal nih. Iya. Nah, pandangan Mas Eki, first impression lah buat kapal tuh gimana sih sebenarnya? First impression atau pandangan? Dua-duanya deh boleh. Pandangan awal atau pandangan setelahnya? Atau keduanya? Pandangan awal. Mungkin maksud dia kayak yang satu kata yang gambarin gitu. Kalau pandangan ke pertama apa sih tadi pertanyaannya? Ada 3 ya tadi pertama apa? First impression. Pandangan awal. Oh, first impression saya ke kapal aneh, sebuah kultur yang aneh. Tapi kenapa itu disebut aneh? Karena kalian semua tidak, kalau kalian rasa cinta kalian ke Himatekpal tinggi, kalian tidak akan bisa mendeskripsikan Himatekpal kecuali Himatekpal atau aneh. Itu sebuah kultur yang kita bangun di Himatekpal. Anehnya karena apa? Karena Himatekpal ya, lu siapa, lu dari mana, etnis lu apa? Persetan. Lu keluarga gue. Dan my last impression, enggak lah sih. Sorry tadi gue ke jaksel-jakselan. Impresi terakhir gue atau bukan terakhir sih sebenarnya, impresi sekarang detik ini. Iya. Itu terbukti. Tapi kita generasi memang berbeda. Tidak bisa selalu dipaksakan, kita harus selalu dinamis atas keadaan. Ya, jangan selalu melaksanakan sesuatu atas kehendak kalian tidak berpikir. Coba berpikir yang baik-baik, mana yang paling baik dengan kondisi sekarang. Nah, dulu Mas Eki ya. Stand up comedy jadi. Stand up comedy gimana, Bel? Jadi, Bel? Hah? Offline? Pak, ini ada offline, Pak. Waduh. Enggak, itu ilegal, diem aja ya. Bercanda. Oh, enggak ilegal. Ini bercanda. Legal, Bercanda. Diem. Wih. Enggak bercanda, itu bercanda kok, tapi Bercanda, tapi datang aja jam 6 ke Hima. Tadi dia ngomong online, tapi kita kebaca. Oh, online. Oh, dia nggak bisa bahasa Inggris. Lu. Anda apa lu apa antum? Sorry ya kalau dari tadi, sorry sebelumnya kalau dari tadi saya ngobrol tuh udah nocos terus atau enggak bercandanya kelewatan atau gimana. Saya sebelumnya ngobrol sama mereka berdua buat homie aja lah, karena tahun ke tahun terus buat podcastnya tuh garing, kamera kejauhan, suara nggak kedengeran, santai aja. Yang penting kita fun gak sih? Iya, jadi kalau di sini yang di Zoom ini ada yang mau nanya aneh atau ngomong jorok, ngomong kasar, udah. Boleh yang di Zoom tanya-tanya atau apa, boleh langsung aja santai. Ya, tapi jangan lupa, are you ready kids? Ayai, Captain. Gimana? Ada pertanyaan nggak nih mungkin dari yang Zoom ini nih? Boleh yang di Zoom ini ada komentar-komentar nggak nih? Ayo yang di Zoom. Atau aku mau nanya dong, mau nanya ke kalian berdua dong. Oh, Boleh. Gantian ya. Aku lupa gimana sih rasanya jadi mahasiswa. Ini dari siapa dulu nih? Dari Mas Pes dulu lah. Mahasiswa dalam lingkup Himatekpal ya, mungkin kalian berdua lah. Karena tahun ke tahun nggak pernah sih ada narasumber yang nanya ke hostnya buat nanya gitulah, nanya gimana sih Himatekpal atau enggak, gimana sih pengalaman horor dan Pak Sogem dan lain-lain. Sekarang saya pengen nanya ke hostnya kedua. Menurut kalian gimana Himatekpal sekarang? Atau teknik perkapalan ya, bebas. Teknik perkapalan nggak apa-apa, Himatekpal nggak apa-apa, bebas. Ini yang paling muda dulu ya. Nggak apa, silakan. Kalau Mas Eki nanya Himatekpal sekarang gimana ya? Nah, kalau sekarang itu kan udah ada kabinet Elysian. Nah, aku juga di Himatekpal sekarang jadi alhamdulillah jadi pengurus Himatekpal. Ya kalau misalnya Himatekpal sekarang ya fun lah. SpongeBob ya? Fun, seperti tema sekarang SpongeBob. Ya fun gitu. Bekerja dan lain-lain sesuai lah sama jalannya. Nah, gitu aja Mas Eki, ya fun lah pokoknya lah kalau dari aku. Mulut masih takut-takut ngomongnya. Dia masih ini karena canggung kali ya. Iya aduh. Mau minum dulu nih. Boleh minta minum gak Mas Monggo Eki? selur. Oke, mungkin tadi dari Fazai
Monggo PS. Dari aku nih, kataku tuh Himatekpal yang sekarang ya bagus lah, maksudnya anget lah, anget. Karena Apanya? emang kalau dari aku kan aku dari Kominfo ya, dari Kominfo sendiri emang aku ngerasain kayak orang-orang ini seru dan emang perhatian banget, dan kalau misalkan ini tuh diingetin banget gitu kan. Jadi kayak emang bener-bener tuh aku ngerasain kayak ya walaupun nggak di rumah asalku gitu, aku tuh bisa ngerasain ya kayak rumah di sini juga di Surabaya inilah. Jadi aku ngerasain kayak wah jadi Himatek Paling sekarang tuh pokoknya enak deh. Mic-nya mati katanya. Oh, Ini mic-nya mati ya? buat operator katanya mic-nya mati yang Mas Pes nih. Sebentar. Nggak tahu lah, nggak sengaja. Halo halo. Ya udah lanjut. Oke. Oh tadi mungkin dari aku gitu aja sih. Kayak aku ngerasainnya tuh sekarang yang kayak agak anget, bukan agak anget, maksudnya emang anget dan emang kerasa kayak ini rumah keduaku gitu. Kayak banyak yang perhatian, banyak yang ngingetin, banyak yang ini juga, dan aku ngerasa kayak aku tuh dipedulin lah di sini. Aku ngerasa pokoknya emang nyaman banget juga. Kayak bahkan bisa dibilang juga kayak aku tuh gak mau pulang. Kayak emang udah nyaman di sini. Mas Pes, ngeri. Ngeri ngerong. Apa? Ya. Udah katanya. Udah. Katanya Oh, setengah udah jam lagi. Tambahlah 3.000 nih. 3.000 setengah jam lagi. Semenitnya berapa sih? Enggak boleh. Nggak boleh ya? Oh, billing habis ya? Udah Oh, habis billingnya nih. Satu pertanyaan terakhir lah. Aku orangnya suka ditanya-tanya, tapi kalau aku tanya hati-hati ya. Satu pertanyaan bisa jadi 10 pertanyaan, tiap jawaban bisa bercabang 5. So hati. Gimana? Terserah hostnya. Gimana? Mungkin Faza ada yang mau ditanya lagi nggak? Kan kamu masih baru nyampe nih. Aduh, kalau misalnya kayak aku, kan tadi Mas Eki yang mau nanya ya Mas Pes ya katanya. Gimana nih? Saya bebas gimana hostnya. Terserah gimana. Atau enggak, ya udah nggak usah dimatiin yang mau nonton. Enggak gitu ya. Mbak Bella Wijianto siapa namanya? Bella siapa ya? Santi, Bella Wijaya. Wijaya Miftah Rashid. Lagian ngundangnya saya. Lumayan. Oh, saya udah berdiri. Halo Mbak. Mungkin dari kolom komentar ada yang mau nanya nggak? Kira-kira, maksudnya pertanyaan terakhir mungkin? Iya, dari kolom komentar pertanyaan terakhir. Oh, sama saya sih minta tolong. Bukan minta tolong ya. Buat yang di Surabaya, ditunggu di Himatekpal sekarang. Dapat apa tadi kata? Kalau misalkan jam 6 datang? Tadi sih sebenarnya dapat rokok sebatang yang datang 40 pertama, tapi saya bisa memastikan kalian mendapatkan rasa cinta. Itu kalau kata Ahmad Dhani, tapi saya Ari Lasso orangnya. Bilang ada Ini yang di Zoom nih, ada yang mau nanya ke Mas Eki mungkin bisa langsung tulis aja nih di kolom komentar. Atau enggak perlu ke Mas Eki juga nggak apa-apa. Mungkin ke host-hostnya juga nggak apa-apa. Ke kita bertiga juga nggak apa-apa kok. Kayak ada yang mau ditanya juga. Kalau nggak ada Mas Pes katanya mau kayang, kalau nggak sikap lilin. Nggak bisa. Nggak ada space di sini. Oh tuh ada tuh Mas Argi yang Mas bilang. Arya minta pesan buat adik-adik sama buat hima ke depannya, Mas Eki. Oh, mungkin dari Mas Eki. Itu yang mau dipilih. Itu ada 4 pertanyaan loh, pilih satu doang, pura-pura 4. Jadi nggak apa. Kita ambil Yang paling terakhir aja lah. Bagi Mas Arya boleh. Pesan buat adik-adik sama buat kadepnya Mas Ki. Adik-adik itu maksudnya Mas, ke depannya. Oh, ke depannya Mas Ki. Adik-adik itu maksudnya P60 ya, sama P59 dan P58. Kayaknya lebih ke penerusnya Iman. Iya mungkin. Oh, penerusnya berarti P60. Iya, Kalau pesan buat adik-adik P60, Himatekpal itu ya keluarga. Itu aja. Oh semuanya, katanya semuanya itu berarti sampai P60 kan berarti. Semuanya itu berarti ya baik lagi sama. Himatekpal itu keluarga itu manusia atau ya enggak usah manusia. Sebuah makhluk yang ya makhluk. Ya memanusiakan manusia.
Dan pesan buat Hima ke depan. Hima ke depannya. Hima ke depannya apa pesannya? Yakin mau kejawab di sini. Selanjutnya lah. Pesan Hima ke depannya dinamis. Nggak ada kata lain selain dinamis. Itu aja. Tepuk tangan. Gimana Mas? Mungkin itu pertanyaan terakhir ya Mas ya? Ya mungkin itu pertanyaan terakhir. It's a wrap. Oke. Mungkin karena juga udah waktunya udah habis juga buat kita. Dan oke. Dan gelasnya udah habis. Acuan. Kalau lanjut haus nanti. Kamu ETD. Enggak boleh sponsor, enggak boleh sponsor. Sorry. Boleh sponsor ya. Sorry. Sponsor. Jadi oke, mungkin gara-gara waktunya udah habis juga dan mungkin itu dari kita bertiga dan aku Muzaki Abdahila dan teman Muhammad Lutfi Faza. dan ini tamunya kita. Eki ganteng. Oke, jadi dari kita itu aja. Terima kasih semuanya. Jaya. Apa lagi? Itu mati. Mati Bel. Langsung penyerahan plakat. Iya. Oh, katanya penyerahan plakat. Kaku amat. Ya, penyerahan plakat aku ambil sendiri ya, soalnya aku star syndrome. Gimana? Makasih. Dulu. Maaf ya, tadi nggak boleh dipegang sama aku, jadi Mas Eki mau pegang sendiri. Jati. Dah, makasih. Oke, terima kasih semuanya. Semuanya pamit undur diri. Baik, terima kasih nih buat Mas narasumber tadi. Keren banget tadi talk show-nya, ya nggak, Bes? Ya bener banget. Tapi Nino, sayang banget nih kita udah ada di ujung acara aja nih. Ya, sedih nih, Bes. Kita harus berpisah sama Mas dan Mbak di perayaan wisuda online W125 ini. Ya sih No, tapi nggak apa-apa. Ini kan happy ya, jadi harus tetap happy. Nah, iya betul banget tuh, Bes. Sebagai penutup, gimana kalau kita pantun dulu nih biar semangat? Wih, kece banget tuh No. Oke, aku mulai pantunnya ya. Semangat hidup harus membaja berkobar-kobar dalam jiwa. Senyum dahulu sebelum bekerja, semoga sukses di depan mata. Kami dari MC mewakili peserta yang hadir berdoa agar momen wisuda pada hari ini menjadi momen tak terlupakan dalam hidup Mas Mbak sekalian. Kami berharap kedepannya Mas dan Mbak bisa menggapai mimpi dan cita-cita Mas dan Mbak masing-masing. Dan tentunya semoga bisa menjadi pemimpin-pemimpin naval arsitek yang dikenal masyarakat luas. Sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih kepada Mas dan Mbak dan teman-teman yang dari tadi sudah excited banget ngikutin acara perayaan online W125 ini. Bener banget, semoga semangat yang ada pada perayaan online ini bisa terus ada karena kita bakal ada perayaan offline lagi nih. Wah, seru banget kalau gitu. See you Mas Mbak dan teman-teman di perayaan offline W125. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih.